Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu. Hari ini, Bu Ani akan mengajak kalian untuk belajar bersama tentang materi suhu dan perubahannya. Tapi, sebelum Ibu masuk ke materi, Ibu mau ngasih tahu dulu nih tentang kompetensi yang harus anak-anak capai pada pembelajaran suhu dan perubahannya. Kompetensi dasar 1. Menganalisis konsep suhu, pemuaian kalor, perpindahan kalor, dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, termasuk mekanisme menjaga kestabilan suhu tubuh pada manusia dan hewan. Kedua, melakukan percobaan untuk menyelidiki pengaruh kalor terhadap suhu dan wujud benda serta perpindahan kalor. Sebelum membahas lebih lanjut, tahukah kalian apa yang dimaksud dengan suhu? Betul, suhu merupakan besaran yang menyatakan tingkat panas atau dingin suatu benda. Pada bab ini, kita akan mempelajari suhu, cara pengukurannya, dan akibat dari perubahannya. Lalu, bagaimanakah mengetahui suhu benda? Apakah kulit kita merupakan pengukur suhu yang tepat? Untuk mengetahui hal ini, bersama Dina dan Citra, mari kita lakukan penyelidikan berikut. Langkah pertama, siapkan 3 buah ember yang masing-masing diisi dengan air hangat, air biasa, dan air es. Kemudian letakkan ketiga ember tersebut di atas lantai atau di atas meja. Setelah itu, celupkan tangan kananmu di ember yang berisi air hangat dan tangan kirimu di ember yang berisi air es. Rasakan tingkat panas air itu pada tanganmu. Setelah beberapa saat, segera celupkan kedua tanganmu ke ember yang berisi air biasa, lalu rasakan tingkat panas air itu pada tanganmu. Dari percobaan yang sudah dilakukan, bagaimana hasil penginderaan terhadap air biasa oleh tangan kanan dan tangan kirimu? Lalu, apakah menurut kalian indera perasa dapat digunakan sebagai pengukur suhu yang handal? Nah, anak-anak, dari kegiatan penyelidikan yang kita lakukan menunjukkan bahwa kulit atau indera perasa memang dapat merasakan tingkat panas benda. Tetapi, indera perasa bukanlah pengukur tingkat panas yang tepat. Suhu benda yang diukur dengan indera perasa menghasilkan ukuran suhu yang kualitatif, sehingga tidak dapat digunakan sebagai acuan. Oleh karena itu, suhu harus diukur secara kuantitatif dengan menggunakan alat ukur suhu yang biasa kita sebut dengan termometer. Berikut merupakan macam-macam dari termometer. Ada termometer suhu badan, termometer zat cair, dan termometer kristal cair. Nah, setelah kalian tahu mengenai suhu dan pengukurannya, sekarang Ibu akan membahas perubahan suhu. Menurut kalian, apa yang terjadi pada benda jika suhunya berubah? Apakah kalian pernah melihat gambar-gambar ini? Nah, salah satu perubahan yang terjadi pada benda adalah ukuran benda tersebut akan berubah. Jadi, jika suhu benda naik, maka ukuran benda akan bertambah. Peristiwa ini kita sebut dengan pemuaian.
Terdapat beberapa jenis pemuaian. Yang pertama adalah pemuaian zat padat. Zat padat dapat mengalami pemuaian. Gejala ini terkadang memang sulit untuk kita amati, tetapi seringkali kita dapat melihat pengaruhnya. Misalnya nih, saat kita menuangkan air panas ke dalam gelas, tiba-tiba gelas itu retak. Nah, retaknya gelas ini itu terjadi karena pemuaian yang tidak merata pada gelas tersebut. Pada umumnya, zat padat akan memuai jika dipanaskan dan menyusut jika didinginkan. Oleh karena itu, para perancang rel kereta dan bangunan jembatan memasang sambungan-sambungan besi baja tidak dipasang saling rapat satu dengan lainnya, agar tidak melengkung akibat terik matahari. Begitu juga dengan rel kereta api. Jadi anak-anak, setiap logam berbeda-beda pertambahan panjangnya ketika memuai. Nah, besaran yang menentukan pemuaian panjang zat padat adalah koefisien muai panjang. Sebagai contoh, jika muai panjang kaca 9 kali 10 pangkat min 6 per derajat Celcius, berarti jika 1 meter kaca suhunya bertambah 1 derajat Celcius, maka panjangnya bertambah 0,000009 meter. Berikut merupakan rumus pemuaian panjang zat padat. Rumus koefisien muai panjang sama dengan panjang benda setelah dipanaskan dikurangi panjang mula-mula dibagi dengan panjang mula-mula dikali kenaikan suhu, dan panjang benda setelah dipanaskan sama dengan panjang awal dikali dengan 1 plus koefisien muai panjang dikali kenaikan suhu. Dan berikut merupakan tabel koefisien muai panjangnya. Selain panjang, luas zat padat juga dapat bertambah ketika mengalami pemuaian. Jika suatu benda berbentuk lempengan dipanaskan, pemuaian terjadi pada kedua arah sisinya. Nah, pemuaian ini disebut dengan pemuaian luas. Pemuaian luas memiliki koefisien muai sebesar 2 kali koefisien muai panjangnya. Berikut adalah rumus pemuaian luas zat padat. Rumus koefisien muai luas sama dengan 2 kali alfa atau 2 kali koefisien muai panjang. Dan luas benda setelah dipanaskan sama dengan luas mula-mula dikali 1 plus beta atau koefisien muai luas kali kenaikan suhu. Yang terakhir adalah pemuaian volume zat padat. Nah, benda-benda yang berdimensi 3 akan mengalami pemuaian ruang jika dipanaskan. Pemuaian ruang memiliki koefisien muai 3 kali dari koefisien muai panjang. Berikut adalah rumus pemuaian volume zat padat. Rumus pemuaian volume. Koefisien muai volume sama dengan 3 kali koefisien muai panjang. Dan volume benda setelah dipanaskan sama dengan volume mula-mula dikali 1 ditambah koefisien muai volume dikali kenaikan suhu. Nah, anak-anak, kita sudah selesai membahas tentang pemuaian zat padat. Selain zat padat, masih ada zat cair dan zat gas yang dapat mengalami pemuaian.
Nah, materi ini akan Ibu sampaikan pada pertemuan minggu depan. Untuk itu, hari ini Ibu cukupkan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.